Halo WhatsApp guys, apa kabar semuanya pemirsa dimanapun anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa saat ini. Hari ini gua pengen bahas satu hal yang menarik ini menjadi satu polemik dalam kehidupan orang Papua itu sendiri. Saya pengen bahas agar semua kalian yang lagi nonton channel ini bisa mengetahui perbandingan perkembangan ekonomi di tanah Papua. Oke, baiklah teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai video ini, kita mulai bahas tentang perekonomian yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten, kota, dan juga pemerintah pusat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa beberapa waktu kemarin perkembangan dari tahun ke tahun hingga masa otsus masih ada sampai hari ini, atau masa otsus mau berakhir hari ini, kelihatannya di bidang ekonomi orang Papua sedikit minoritas. Nah, ini apa masalahnya? Mengapa hal ini terjadi? Karena memang satu hal yang membuat orang Papua itu sendiri terbelakang, terisolir itu karena satu, ada beberapa penyakit yang harus orang Papua itu sendiri sembuhkan, yaitu menghilangkan rasa malas, menghilangkan rasa instan, menghilangkan hidup bergantung sama orang lain. Itu kita harus menghilangkan supaya kita bisa memiliki satu mimpi yang kita inginkan, mimpi yang kita dambakan untuk membangun Papua lebih baik lagi, itu dari kita sendiri. Dan dalam hal ini pemirsa semuanya, yang kita bisa simak beberapa perkembangan ekonomi di tanah Papua, orang Papua yang melakukan usaha di bidang ekonomi sangat minoritas. Hal ini terjadi karena memang perlu orang Papua itu dibina di bidang ekonomi, karena satu faktor yang membuat orang Papua hidup bergantung karena satu faktor budaya itu sosial, sehingga orang Papua hidup bergantung kepada keluarga terdekat, saudara terdekat, itu masih melekat pada diri orang Papua itu sendiri. Dan kenapa satu juga yang membuat orang Papua hidup bergantung, satu karena masalah otonomi khusus yang diberikan dari pemerintah provinsi, pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini saya ingin mengajak kalian, jika semua pemerhati pemerintah dan juga kalian semua yang nonton sub channel itu video ini, perlu ada pelatihan khusus buat pengembangan masyarakat Papua itu sendiri. Kalau kita tidak membuat satu kegiatan yang membangun masyarakat Papua secara mandiri, maka kita gagal. Dan hari ini kita bisa tahu sendiri masalah-masalah di Papua semakin komplit, masalah isu hak menentukan nasib sendiri dan juga beberapa isu-isu domestik di Papua sangat menjadi viral di seluruh dunia. Nah, ini perlu Indonesia review kembali, flashback kembali tentang masa otsus berakhir ini. Ini ada beberapa masalah yang terjadi, ini perlu diselesaikan bersama pemerintah Jakarta dan juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pemirsa yang nonton video ini. Saya mau bercerita ini karena memang realita dalam hal ini di Papua itu belum ada orang Papua minoritas yang berusaha dalam dunia usaha, itu minoritas sekali, sehingga saya berharap pemerintah perlu ada
ruang khusus buat orang-orang Papua, dilatih mereka dengan skill-skill ekonomi mikro dan makro. Itu penting supaya orang Papua itu berkembang secara mandiri. Dan dalam hal ini sebenarnya masalah terus terjadi karena memang ekonomi yang merosot, ekonomi yang sedikit lemah ini membuat ketidakpercayaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia semakin meningkat, dan isu Papua Merdeka ini kan menjadi bola pingpong ya, untuk menjadi penawar untuk bagaimana orang Papua yang kerja di pemerintahan mendapatkan dana yang jumlah besar, namun itu tidak digunakan secara maksimal. Nah, dalam hal ini penguasaan ekonomi ini perlu ada penanganan khusus, yaitu saran saya buat lokal karya, bentukan skill, misalkan yang buat ekonomi mikro, contoh buat warung, contoh bikin menjahit, contoh di buka bengkel, itu perlu ada pelatihan-pelatihan khusus setiap tahun atau 6 bulan dari pemerintah yang terkait, karena hal-hal ini mendukung ekonomi di Papua itu sendiri. Yang sangat disayangkan kalau tidak dikembangkan sama sekali, ya kedepannya orang-orang Papua sendiri tidak punya masa depan, padahal orang-orang Papua itu sendiri kan punya lahan yang sangat luas, kekayaan alam yang luar biasa, melimpah. Tapi dalam konteks hari ini kan penguasaan ekonomi di tanah Papua, orang Papua minoritas. Maka bagi kalian yang sudah merintis usaha, buat teman-teman pengusaha asli Papua, respect, terus berkembang, maju, bersaing secara sehat. Terima kasih semuanya. Itu sedikit opini bercerita tentang semua sektor ekonomi yang dikuasai oleh non-orang Papua. Ini sangat penting, perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih dari saya, Desta Buni. Ini opini saya, pendapat saya berbicara kepada teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih juga bagi kalian yang menonton tentang ekonomi minoritas di tanah Papua. God bless, salam damai untuk kalian semuanya.